kawan-kawan ini, penataan ini bukan hanya penataan status dari honorer ke ASN P3K, tapi juga penataan mengenai kesejahteraan. Karena paruh waktu ini ada dua opsi. Pertama adalah penggajian sesuai gaji sekarang, kemudian sesuai UMR. Nah, di sini kita tekankan bahwa kita ingin gaji sesuai UMR karena itu merupakan syarat minimal hidup di Kabupaten Lebak sebesar kurang lebih 3,1 juta. Nah, pasca itu kita merekomendasikan beberapa rekomendasi. Pertama adalah bagaimana ketika kondisi fiskal di Lebak ini belum mendukung untuk P3K penuh waktu, maka ada beberapa alternatif bagaimana secara politik DPRD Lebak mengkomunikasikan ke pemerintah pusat. Kemudian juga kita ingin ke provinsi bagaimana skema bantu bisa dialokasikan untuk pemenuhan P3K penuh waktu. Terus juga kita menjelang Bupati baru Pak Hasbi ini nanti di dokumen perencanaannya kita ingin bahwa penataan P3K paruh waktu ke penuh waktu ini menjadi prioritas pembangunan daerah. Kalau kita sih tergantung regulasi, kalau misalnya itu memungkinkan ya ayo kita lakukan. Ya harapan mereka semua sama dengan harapan kita semua, karena kan mereka juga membantu menjadi pemerintahan. Ya mudah-mudahan ya permohonan mereka bisa dipenuhi dan kita juga berharap mereka bisa diangkat menjadi. Kalau dukungan dari Pemda sendiri untuk kita mendukung hal itu, mudah-mudahan mereka bisa diangkat sesuai dengan harapan mereka. Tindakan itu apa Pak selain itu? Ya. Tindakan itu apa selain itu? Nanti menunggu regulasi nanti bagaimana penyelesaiannya tenaga honorer yang masuk database tapi tidak lulus dari tahap 1. Nanti sekarang itu kan akan diusulkan menjadi paruh waktu ketiga kan. Ya kita pun menunggu nanti tahapan itu. Jumlahnya ada 1.893 yang belum terakomodir oleh P3K berstatus R2 R3 honorer paruh waktu. Yang jelas kami DPR ini akan menanggapi persoalan honorer ini dengan serius agar ke depan honorer ini sudah tidak ada lagi yang mengadu ke kami 10 tahun, 20 tahun mengabdi tapi tidak terperhatikan. Ada yang baru 2 tahun mengabdi sudah diangkat. Ini kan problem yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Tentunya ini harus dibicarakan dengan pemerintah daerah, KPD dan Bupati terpilih kami rasa untuk segera menyelesaikan dan mengangkat mereka. Apakah misalkan masuk ke P3K atau mereka kan berharapnya ketika tidak masuk ke P3K honorariumnya disesuaikan dengan UMR. UMR kita kan sudah 3 juta. Kita tahu di lapangan masih ada honorer-honorer yang diberikan gaji 500.000 bahkan di bawah. Ini kan memprihatinkan dan ini harus disikapi serius oleh pemerintah daerah dan DPR.